Salam damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Jangan takut, percaya saja. Kata-kata Yesus ini dapat jadi pegangan kita pada saat kita sedang bimbang, ragu, khawatir, dan juga takut. Kata-kata ini tentu kita pernah dengar saat Yesus mengatakannya untuk menguatkan hati seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Rasanya juga kita ingin selalu bisa untuk mengikuti nasihat itu. Namun mari kita bayangkan pada saat kita sedang dalam kondisi yang terpuruk, sedang menyedihkan, atau katakanlah sedang di ujung kehancuran atau kegagalan. Misalnya saat kita baru saja kehilangan pekerjaan. Atau kita sedang terpuruk bangkrut dan segera akan kehilangan rumah kita, atau harta benda kita yang berharga, atau malah pada saat kita ketakutan kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Karena katakanlah dia sedang berada di ambang pintu kematian, atau pada saat kita akan ditinggalkan oleh segalanya. Apakah kira-kira kita masih bisa menerima dan mengikuti dengan mudah nasihat jangan takut, percaya saja? Hati mau ikut, tapi otak berpikir lain. Realitas di depan mata jelas-jelas bilang, no, it's impossible. Iman ingin, tapi otak berontak. Bacaan kitab suci kita ambil dari Markus 5 ayat 21 ayat 43. Di mana ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat. Anak perempuanku sakit, hampir mati. Datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Tentunya di zaman itu, ya dia pasti memiliki status sosial yang tinggi. Dia orang terpandang, seorang kepala rumah ibadat, kepala sinagoga. Namun sepertinya dia juga bukan atau minimal belum menjadi pengikut Yesus. Apalagi fans daripada Yesus. Rasanya dia bukan. Tapi saat kondisi dia putus asa, saat orang yang sangat dikasihinya, anak perempuannya sakit parah, sedang di antara hidup atau mati, dia benar-benar butuh bantuan, dia butuh mujizat, dia yang gak tahu harus bagaimana lagi, dia cemas dan ketakutan. Untungnya, pada saat itu mungkin dia pernah mendengar berita tentang Yesus yang diceritakan oleh banyak orang. Mungkin dia dengar Yesus itu adalah nabi. Atau bisa juga dia dengar Yesus itu anak Tuhan. Tapi yang pasti dia sudah mendengar kalau Yesus sudah berulang kali mengadakan mujizat yang luar biasa untuk menyembuhkan orang. Sehingga dia mengundang Yesus ke rumahnya, ke dalam hidupnya. Karena dia percaya dan mengimani kalau Yesus adalah harapan satu-satunya, harapan yang terakhir yang dapat membantunya. Maka dia tidak segan-segan memohon dengan sangat kepada Yesus, bahkan sampai tersungkur, berlutut di hadapannya. Dia melihat secercah cahaya yang sangat terang dalam kekelaman. Tentu ya karena kasihnya kepada anaknya, sehingga dia tidak peduli lagi sama gengsinya. Dia nggak peduli sama harga dirinya di depan teman-teman dan orang banyak. Gak peduli orang akan bilang apa akan perbuatannya, berlutut di hadapan Yesus dan untuk memohonkan pertolongan. Dengan resiko tentunya dia akan dicibir, dihina oleh teman dan mungkin anggota dari sinagoganya. Bahkan mungkin juga mereka akan meninggalkan dia dan tidak lagi datang ke rumah ibadat yang dia kepalai itu. Yang ada di pikirannya pada saat itu adalah yang penting ada harapan akan kesembuhan bagi anak yang sangat aku kasihi, anak perempuannya. Itulah kasih seorang ayah, kasih seorang bapa. Yang kemudian ternyata Yesus berkenan dan mengikutinya pulang. Saya pikir rasanya Yairus ini bukan satu-satunya orang yang punya masalah di antara kerumunan orang banyak itu. Tapi kenapa Yesus mau menolong dia? Padahal dia bukan atau minimal belum menjadi murid atau pengikutnya. Mungkin ini karena Yesus melihat kesungguhan Yairus. Dan dia sangat serius memohonkan pertolongan dengan berserah sepenuhnya. Dalam arti dia melepaskan semua atribut
dan membawa permasalahannya kepada kaki Yesus untuk memohonkan pertolongan yang dia imani dapat membantunya. Dia percaya, dia beriman. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Yairus punya iman terhadap Yesus dan yakin kalau Yesus dapat membantu dan menyembuhkan anaknya. Maka dia berkata, datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya selamat dan tetap hidup. Bukankah ini ungkapan iman yang luar biasa? Dia yakin Yesuslah jawaban atas kebutuhannya. Lalu dikatakan juga, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dan berdesak-desakan di dekatnya. Tentu sangat masuk akal, bukan? Kalau orang banyak itu ingin tahu kalau pemimpin agamanya saja sampai tersungkur dan berlutut memohon bantuan kepada Yesus. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Mereka ingin tahu Yesus mau berbuat apa. Maka berdesak-desakanlah mereka mengikuti Yesus. Mereka merasa kalau Yesus ini pasti orang istimewa. Saya bayangkan kalau sekarang pasti juga akan banyak ibu-ibu yang datang yang selfie sana, selfie sini sama Yesus. Karena tahu Yesus ini pasti orang hebat, orang yang luar biasa. Kemudian dikatakan juga ada perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. Yang sudah berobat ke sana kemari, tapi ya tidak sembuh-sembuh, bahkan katanya memburuk. Perempuan ini pun tentu sudah mendengar berita tentang ketuhanan Yesus. Bagaimana Yesus telah banyak melakukan mujizat. Sehingga dia berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan sembuhlah ia. Dan seketika itu juga Yesus mengetahui, kok ada energi yang keluar dari dirinya. Sehingga dia berpaling dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya pun kaget dan bilang, what? Kejamah? Kesenggol? Maksudnya apa? Siapa yang menjamahmu? Halo, ini banyak orang loh yang berdesak-desakan. Tentu semua yang bersentuhan. Banyak yang menyentuhmu. Kenapa tanya siapa yang menyentuhmu? Siapapun di sini bisa menyentuhmu. Kemudian Yesus melihat ke sekeliling untuk melihat siapa yang melakukannya. Sehingga perempuan itu pun menjadi sadar dan takut. Dia gemetar. Lalu dia pun tersungkur di hadapan Yesus dan menceritakan semuanya. Maka kata Yesus dengan penuh kasih kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa bukan? Saat kita percaya dan mengimani, ada sesuatu kekuatan yang datang dari Yesus yang akan memberikan kebaikan dan juga pertolongan. Ternyata saat kita berserah, kita memohon dengan penuh iman kepada Yesus, maka hal itu dapat terjadi dengan begitu saja. Juga saat hidup kita sudah tersentuh akan Yesus, akan terjadi perubahan yang luar biasa seperti yang tadi dikatakan terjadi pada perempuan itu. Hidup kita pun tidak akan menjadi sama lagi. Dari kelemahan dan kesakitan menjadi kesembuhan dalam arti yang sangat luas. Ketika itu juga dikatakan datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukannya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Yesus tahu betapa hati Yairus pasti akan terguncang hebat mendengar berita kalau putrinya yang terkasih sudah meninggal dunia. Untuk itu Yesus mengabaikan informasi itu dan memberikan peneguhan dan kekuatan. Kadang dalam hidup kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang perlu kita abaikan. Terutama orang-orang yang mempunyai negative attitude. Orang-orang yang berusaha menghalangi kita untuk datang dan mendekat kepada Yesus. Ya, seperti yang terjadi pada Yairus tadi. Dia menyingkirkan keraguan-raguan dan tetap berjalan bersama Yesus untuk datang ke rumah kehidupannya.
Kemudian dikatakan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saya rasa ini penting karena mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Masih ingat Markus 6 ayat 5 mengatakan apa? Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Terjadinya mujizat tentu perlu juga kerjasama dua arah. Tentu perlu juga kerjasama dari kita. Bila kita sendiri tidak percaya itu akan terjadi, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Ingat, Tuhan senantiasa menghargai kehendak bebas kita. Kemudian dikatakan saat tiba di rumah Yairus, dilihatnya orang banyak menangis dan meratap. Sehingga Yesus mengatakan, "Mengapa engkau ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Seketika itu juga mereka yang menangis menertawakan Yesus. Berapa banyak orang di sekitar kita, di dekat kita yang tidak tulus bersama kita, tapi memiliki maksud-maksud tertentu untuk mengambil keuntungan dari kita, untuk menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Kita perlu berani mengusir mereka dari hidup kita, seperti yang telah Yesus lakukan di cerita tadi. Nah, dalam hidup akan selalu ada yang namanya khawatir, bimbang, ragu, dan juga takut. Namun kita perlu tegas untuk menolak gangguan itu bekerja dalam diri kita. Dengan selalu stick pada firman Tuhan, kita ikuti jalan Tuhan, kita mengajak Roh Kudus untuk hidup dan bekerja dalam diri kita. Karena melalui firman Tuhan dan kasih karunia dari Roh Kudus, kita akan beroleh kedamaian. Bukan lagi kekacauan, keributan, dan tangisan. Kita perlu senantiasa memelihara iman kita yang dengan teguh. Fokus pada Yesus, jangan biarkan keraguan, kekhawatiran, ketakutan menguasai kita lagi. Sadari, hidup kita ada sepenuhnya dalam kontrol diri kita sendiri. Karena Tuhan sendiri memberikan kita pilihan dan menghargai kehendak bebas kita. Jadi, dalam kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, ingat kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.